Apa semua sudah paham atau bagaimana ini? Atau Ibu Minurida, Ibu Cynthia ini lagi di mana ya? Lagi nggak bisa buka kamera ya? Halo, silakan, silakan. Ayah, Bapak Ade, silakan kalau ada yang mau ini atau Bu Nani siapa aja, silakan aja. Jangan terlalu kaku-kaku ya. Ya, ini Ya, santai aja apa? santai. Kita sama-sama hamba Tuhan ini. Jadi Ya, tukar pikiran aja ya, sharing. Ya, silakan. silakan Pak. Pak Paris saya masih pakai seragam pekerja itu Pak ya. Ya, izin Pak, betul Ya. masih di tempat bekerja ini Pak. Berapa kali kita Zoom ini eh, seragam kerja terus. Karena memang saya rata-rata pulang seringan jam-jam di atas jam 8 Pak pulangnya. Oh. Iya. Baik, iya Pak, saya sebelum disambung nanti sama teman-teman yang lain, saya melihat materi ini sangat luar biasa. Tentang tadi dari awal disampaikan tentang hamba dulu. Hamba ini menjelaskan kepada saya sekarang, kepada kita lah yang ada di sini, teman-teman semuanya menekankan bahwa kita adalah hamba Tuhan. Nah, tadi dikatakan hamba itu sebagai pesuruh, begitu loh. Ibaratnya kalau dikatakan bahasa lapangannya mungkin disebutkan babu begitu. Jadi sebenarnya tidak ada yang dapat dibanggakan sebagai hamba, sebagai hamba ya. Tapi yang membuat kita beda karena tadi disampaikan adalah kita memperhambakan diri kepada Kristus. Karena Kristus, jadi dia angkat kita dari gelap kepada terang, itu satu hal yang luar biasa. Jadi tadi yang saya lihat adalah satu tentang memang banyak sekarang kita lihat seperti yang disampaikan tadi dari awal sama Pak Pendeta Adolf bahwa memang ada hamba Tuhan yang punya fasilitas, bahkan dia lebih dari mungkin kita lihat sebagai posisinya yang keren dalam arti semua pengawalnya banyak, asistennya banyak, yang bawa supirnya harus ada, yang bawa tasnya harus ada, yang megangin Alkitabnya ada, kacamata semua ada. Emang tidak bisa kita pungkirin ada yang begitu, karena memang kalau kita lihat rohaninya mungkin ya diberkati dia, langsung dikatakan seperti itu memang sekarang ini. Tapi memang kita bukan untuk jadi merasa minder juga dengan seperti itu, tapi karena memang kalau memang belum, tadi dikatakan dalam firman Tuhan jangan menjadi hamba uang, bukan berarti tidak boleh juga hamba Tuhan kaya ya Pak. Bukan berarti kalau hamba Tuhan itu nggak boleh kaya. Saya mungkin nanti Bapak bisa kasih penjelasan juga mengenai ini. Terus yang kedua yang saya sorotin di bagian yang terakhir tadi penjelasannya adalah bahwa sebagai saya cek dulu Pak screenshotnya tadi ini. Ya. Sebagai hamba Tuhan bahwa dia memiliki fasilitas, dia bisa menyumbang, artinya memberikan fasilitas kepada gereja. Tadi dikatakan jangan orang yang baru bertobat,
Tapi maksudnya kalau dia memang ada orang yang baru bertobat, tapi tiba-tiba hatinya dia mengatakan, wah saya tergerak, ingin memberikan sesuatu ini kepada gereja. Wow, cepat responnya. Bila mana ada sesuatu di gereja kebutuhan, kita tahu dia baru bertobat, tetapi memang dia punya duit, langsung respon dia. Butuh apa di sini? Butuh musik, langsung dia kasih. Butuh apa lagi? Wah, ini bangku AC kita udah kurang ini kelihatannya. Pak, beli aja Pak. Kita kirimkan langsung, tukangnya langsung dia kirim. Nah, hal-hal seperti ini di dalam, maksudnya, masa kita langsung curiga kepada jemaat kalau seandainya ada seperti itu. Gitu Pak. Ya, terima kasih Pak. Oke, baik Pak, hambanya Pak Paris. Ya, kalau hamba uang, sederhananya kan diperbudak oleh uang. Itu kan kasarnya begitu. Jadi semuanya motivasinya melayani karena uang, ingin memperkaya diri melalui uang, ya gitu ya. Pokoknya kalau tidak ada uang, ya nggak mau melayani. Kalau nggak ada uang, nggak semangat melayani. Nah kan gitu ya. Kalau sudah gak banyak uang, nah dia bukan lagi memikirkan bagaimana pelayanan ini berkembang, tapi bagaimana dia bisa punya segalanya. Nah kan gitu ya. Nah punya segalanya. Tidak masalah kita punya segalanya. Tapi lihat jemaat kita, ya jemaat kita seperti apa? Mereka punya keadaan ekonominya, sosialnya, ya. Nah jadi kita bukan hanya katakan hamba Tuhan, Tuhan berkati, tapi kita sendiri tidak pernah berempati, ya, dengan kondisinya, ya, hanya bersimpati kan tidak bagus. Simpati itu tidak ada tindakan, tapi empati kan gitu ya. Ya, jangan sampai dilihat hamba Tuhannya makmur semuanya, tapi jemaatnya menderita, kan gitu ya. Nah itu jadi harus ada peran seperti itu. Jadi uang dibutuhkan, ya, uang dibutuhkan harus. Kalau namanya 3D ya. 4D malah itu, daya, data, doa, dana, akan gitu ya. Nah 3D itu ya. Nah itu harus ada keseimbangan itu kan gitu. Jadi jangan sampai diperbudak. Kata orang Batang Bilak apa itu, uang dola mengatur negara, katanya begitu ya. Nah itu bukan negara yang mengatur uang, bukan. Makanya terjadi ya, kalau demi kuasa diatur oleh uang. Belum layak menjadi penguasa karena banyak uang jadi penguasa, apa kan begitu. Nah kan begitu ya. Nah dia jadi gembala bukan karena kapasitas rohaninya, tapi karena dia punya uang. Nah itu ya, itu hati-hati. Kemudian yang kedua adalah tadi yang masalah ada orang baru bertobat. Orang baru bertobat ingin menyumbang, memberi, boleh Pak. Maksud saya jangan dulu dikasih jabatan strategis. Itu Pak maksudnya, ya. Jangan langsung baru dia 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun karena sudah menyumbang, udah kaulah jadi bendahara, kaulah jadi pendeta muda lah kau, kan gitu. Nah itu supaya diuji kemurniannya untuk memberi itu. Jangan kita tolak dan kita jangan langsung curiga, kan jangan. Ya jangan. Jadi itu pun harus tegas. Dia itu memberi untuk apa, benar untuk kemuliaan Tuhan atau tidak. Jangan sampai nanti di kemudian hari dia menuntut dikembalikan. Nah itu ya. Nah itu kalau udah seperti itu kan repot gitu. Kalau dia memberi dengan tulus karena dia cinta Tuhan Yesus, cinta mula-mula ini, wah dia akan memberi apa yang dia bisa mampu untuk berikan. Kita tampung gitu kok. Nah tampung, ya kita terima. Yang saya maksudkan itu jangan dulu diberikan pelayanan strategis. Nah gitu, karena orang seperti ini Alkitab yang mengatakan lo bisa jadi sombong nanti kan. Itu Pak ya, gitu ya. Oke ya Ibu Simanu Khalid ya. Ya Pak, saya mau bertanya, tadi kan ada di pembahasan tadi dibilang ada orang kafir. Kalau dalam kekristenan yang orang kafir itu yang mana? Ya, kafir. Mengapa orang Kristen disebut kafir? Karena mereka kan yang menyebut kita kafir itu kan karena dianggap mereka, pandangan mereka kita ini memberhalakan Tuhan dengan menyembah manusia. Siapa itu manusia? Itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu hanya manusia
disembah. Kok manusia yang punya rambut, punya kepala, punya hidung, lapar, haus, ya kan? Nah, manusia kok dipertuhankan gitu. Ya, itu pemahaman mereka. Dia belum bisa melihat Yesus itu dari dua sisi, dari sisi kemanusiaan dan keilahiannya. Mereka hanya bisa mampu melihat dari sisi kemanusiaannya, maka disebut kita kafir. Itu ya. Tapi dalam konteks Alkitab, orang kafir itu adalah yang tidak percaya kepada Tuhan yang telah menyatakan diri dalam Kristus Yesus. Gitu, ya. Nah, tapi kalau kita katakan kepada mereka kafir, ini jangan. Ini dalam konteks kita. Kalau kita mengatakan mereka nanti kafir, mereka pasti mereka bilang, oh enggak, kami punya Allah, kami menyembah Allah. Setiap agama punya Allah. Tapi kita dalam konteks pengertian yang benar sesuai dengan Alkitab, orang kafir itu adalah orang yang tidak beriman kepada Kristus, yang tidak menerima sebagai Tuhan Juru Selamat. Itu dalam konsep dalam kitab suci kita, ya. Nah, dalam konteks suci mereka yang mungkin tidak seperti itu, begitu ya. Begitu ya. Jadi tidak perlu seperti mereka teriak-teriak kepada kita, kafir, orang kafir lewat. Lihat orang pakai salib, orang kafir lewat. Ya, nggak usah, kita nggak perlu marah, nggak usah tersinggung, dan kita pun nggak usah kafir-kafirkan orang begitu. Kalau bilang kafir, oh iya puji Tuhan, saya memang kafir kayak firman. Gitu aja, ya Bu ya. Udah jelas Bu ya? Ya jelas. Ya. Jelas, Pak. Oke. Ya, silakan, masih ada yang lain. Apa Ibu? Ibu tinggal Ibu Siregar nih, Ibu Gembala atau Ibu Selalahi. Nah, ini yang dampingi Pak Paris ini yang banyak wanita-wanita hebat nih, luar biasa ini. Ya. Amin. Ya kan, nanti mengikuti jejaknya Priscilla, Lydia. Ya, ada satu lagi tuh, siapa itu? Ada yang hebat-hebat dipakai Tuhan. Sekali muncul tapi pelayanannya hebat, ya. Bu Maria mau ngomong tapi dihidupkan dulu mikrofonnya tuh. Bu Maria kalau mau ngomong itu belum dihidupkan mikrofonnya. Ya, buka dulu mikrofonnya, ya betul. Dah. Iya Pak, itu mau tadi aku dengar juga, ya kadang juga biar juga hamba Tuhan juga seperti tadi yang kita juga kadang berantem begitu. Jadi bagaimana kita untuk mengatasi itu Pak, dan karakter-karakter apa saja itu yang dimiliki oleh pelayan-pelayan Tuhan gitu. Bu, ketika Tuhan Yesus ada di tengah-tengah dunia ini bersama dengan rasul-rasulnya, dia juga menghadapi banyak karakter, banyak sifat, ya kan? Ya, salah satunya Simon Petrus, tambah lagi Yudas Iskariot, dan semua mereka ini punya latar belakang yang berbeda, ya, punya cara berpikir yang berbeda. Ada yang awalnya sepertinya menonjolkan diri, siapa itu? Petrus membela, ya, seolah-olah membela Yesus di depan banyak orang gitu kan. Ya, jadi kita lihat Yudas, ya dia tidak banyak bicara, tapi hatinya dikuasai oleh jahat karena uang. Artinya karakter-karakter yang seperti ini sampai hari ini masih ada. Yudas semasa kini, Simon Petrus yang belum bertobat. Tapi berarti kan Simon Petrus telah bertobat. Wah, itu hidupnya benar-benar untuk Kristus, gitu kan? Nah, artinya pada dalam suatu pelayanan tidak mungkin berjalan mulus seperti yang kita mau, karena ada di situ karakter-karakter. Kita bisa doa bersama dengan dia, duduk di samping kita, di kiri kanan kita. Ini bisa jadi teman dalam waktu dekat, tapi juga bisa jadi musuh dalam waktu jangka panjang, gitu kan? Nah, bisa untuk menggosipkan kita dan yang lain sebagainya. Tapi kita sebagai hamba Tuhan, kita tadi sudah dikatakan harus bisa menahan diri, pendamai, emosi, tidak usah menghakimi. Bukan tugas kita untuk menghakimi. Maka disiplin gereja pun tetap jalan. Ya, disiplin gereja ini sebenarnya ada materinya itu. Jadi kalau ada rekan hamba Tuhan yang melakukan suatu pelanggaran yang berulang-ulang, sudah dipanggil 4 mata,
ada saksi tapi tidak bertobat juga, berubah dulu, berarti sementara waktu jangan dulu untuk pelayanan, ya, apapun konsekuensinya, jadi jemaat biasa dulu, ya kan. Nah, kalau akhirnya kalau dia diperhentikan dalam satu pelayanan, ya, dia akhirnya keluar, nggak apa-apa, nggak usah takut, nggak usah khawatir, itu hal itu. Nah, ya, ada ketegasan kepada hamba-hamba Tuhan, ada yang lain yang melayani itu jangan sampai kompromi dengan kesalahan, ya, mau seperti apa jangan ikuti dia, jangan begini. Kadang-kadang betul begini, ya, dia juga melakukan hal yang sama, saya juga boleh dong sama-sama. Nah, itu yang tidak baik. Lain itu berarti Tuhan mau supaya kita jangan seperti itu, betul kan? Nah, bukan berarti dia pun seperti itu, mau saya pun iya begitu, bukan untuk mengikuti yang begitu, tapi Tuhan sengajakan di depan kita itu supaya kita mengingatkan kita, ya, mengingatkan kita, atau kita bisa menegur dia dengan penuh kasih, begitu, ya Bu, ya, tidak ada yang nyaman dalam gereja itu, ya, punya nanti ada di situ ada orang Batak, orang Jawa, mau mungkin cara berpikirnya pun bisa beda. Orang Batak ngomongnya keras, dibilangnya teriak, marah-marah, nah, kan begitu, ya. Nah, ya begitu. Jadi itu bisa terjadi yang seperti dibilang kasar lah dan yang lain. Padahal belum tentu karena udah kebiasaan. Tapi orang Batak pun kalau membuat orang lain tersinggung dengan seperti itu, orang Batak pun harus bisa bicara lebih lembut lagi, kan gitu. Nah, seperti Pak Kim ini lembut sekali bicaranya, kan begitu, orang Batak tapi lembut bicaranya, begitu, ya kan. Nah gitu, ya, ya, kira-kira seperti itu, Bu, ya. Ada lagi? Kalau ntar kita lanjutkan dulu satu topik lagi, ya, ya Pak Ilan, masih bisa lanjut, ya. Ini ada 20 menit, ya. Kita tadi jam 9 nih Pak selesai, ya Pak. Silakan Pak. Tadi kita mulai jam 8, jam 7, tapi kan Pak Aduh mulai jam 7.15, jadi bisa lewat 9.15. Baik. Ya. Saya lanjutkan, ya, di satu topik lagi aja. Sudah muncul? Sudah? Sudah. Oke. Yang satu hal yang perlu kita tahu sebagai pelayan Tuhan, kita harus mengerti dulu makna atau nilai dari suatu pelayanan. Ini penting, sangat penting. Kalau kita mengerti makna dan nilai suatu pelayanan, akan membuat kita lebih sungguh-sungguh, menghargai, melakukannya maksimal, siap berkorban, ya, siap berkorban. Itu. Jadi tidak ada kata pertimbangan mundur atau maju. Yang ada adalah maju, karena dia lihat satu nilai. Lihat aja misalnya kalau orang dalam satu perusahaan, kalau dia ingin lebih profesional, meningkatkan diri sehingga perusahaan itu diuntungkan. Ya, diuntungkan. Kalau perusahaan diuntungkan, dia akan diproyeksikan semakin naik. Nah, karena dia tahu nilai dari prestasi kerja itu ada, yaitu dapat jabatan, dapat uang, gitu kan, misalnya. Nah, itu. Nah, kalau kita dalam satu pelayanan, tentu tidak demikian, sekalipun Tuhan pasti memberkati kita. Buat saya, uang atau fasilitas yang lain itu adalah bonus yang Tuhan berikan. Jadi bonus, ya. Nah, makanya Tuhan Yesus menjadi contoh ini, ya. Nah, contohnya di sini nilai pelayanan ini seperti ini. Di Markus 10 ayat 45, ini kita sudah tahu lah ayat ini, kan. Katakan begini. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, ya, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Hal yang menarik dari perkataan ini sehingga kita bisa melihat di mana nilai dan makna pelayanan itu bukan ketika kita dilayani. Bukan. Ya, tapi ketika kita memberikan diri melayani. Ya, melayani. Nah, kita perhatikan sekarang ini seluruh perbankan atau bank-bank yang ada sekarang ini, bank. Mereka mulai dari security, customer service sampai semuanya, itu mereka semuanya ramah. Melayani nasabahnya.
Demikian juga setelah selesai dari bank keluar, mereka melayani. Masih ingat dulu masa-masa saya masih kuliah dulu ya, kuliah di S1 itu. Rata-rata kalau security itu dia punya tampang itu tampang menunjukkan tegang gitu, bukan tegang apa namanya, seperti supaya ditakuti gitu kan, tidak ada rasa ramah gitu. Kalau bisa kumisnya panjang lalu diputar gitu kiri kanan gitu supaya takut gitu kan. Nah itu dulu zaman itu saya ingat tuh, security di pabrik juga begitu ya kan. Nah itu, tapi sekarang security begitu sudah nggak laku ya. Nah security sekarang itu mau di perusahaan apapun senyum menyambut nasabahnya, tamunya, ya tersenyum, ramah, begitu, sehingga orang bisa kembali lagi, datang lagi, merasa nyaman, begitu ya. Jadi dilayani. Jadi umumnya manusia sekarang ini adalah ingin dilayani. Nah, kita harus menempatkan diri melayani, bukan untuk dilayani. Nah, melayani itulah di situ nilainya, di situlah maknanya. Lagi orang melayani itu pasti ya di sana ada namanya pengorbanan. Yesus mengatakan memberikan nyawanya, artinya pengorbanan, tebusan bagi banyak orang. Nah, jangan menjadi pelayan Tuhan kalau engkau tidak mau berkorban. Ya, ini bukan hanya berkorban tentang uang, ya, terutama berkorban dengan perasaan yang disalah mengerti, disalah pahami, ya, yang difitnah. Perasaan itu kadang-kala yang lebih berat daripada uang. Tapi banyak juga orang tidak mau berkorban demi uang, maunya apa? Dapat korban gitu, tapi dia nggak mau berkorban. Oke, pikir untuk pengertian nilai atau makna dalam bahasa Indonesia saya tidak perlu tampilkan itu. Nah, saya perlu sampaikan nilai itu merupakan suatu memberi makna dalam hidup. Yaitu memberi apa? Ada acuan, ada titik tolak, ada tujuan hidup. Nilai itu menjadi suatu yang dijunjung tinggi, yang dapat mewarnai bahkan menjiwai setiap tindakan seseorang. Berarti tindakan hamba Tuhan. Nilai tidak hanya dipandang sekedar keyakinan. Nilai selalu menyangkut apa? Pola pikir kita. Dan pola pikir itu mempengaruhi pikiran kita. Ya. Sehingga ini ada hubungannya amat erat dengan apa? Dengan nilai etika. Kalau sering saya katakan begini. Ya, seorang pemimpin rohani, entah itu gembala sidang atau pelayan Tuhan, sering saya katakan begini. Ya, harus berpikir secara supranatural, berencana secara supranatural, ya, lalu harus bertindak secara supranatural. Jadi berpikir, berencana, bertindak, semuanya melibatkan Tuhan di dalamnya. Ya, nah itu, sehingga terdorong kita lakukan itu karena tadi mengejar nilai yang ada di dalam suatu pelayanan itu. Nah, jadi makna dan nilai suatu pelayanan itu, bila kita mendengar kata pelayanan ataupun melayani, mungkin kita berpikir, ya siapa mereka itu? Mereka itu adalah sosok pendeta, penatua, majelis, diaken, atau aktivis gereja yang sibuk melayani berbagai kegiatan gereja. Nah, saya kutip perkataan dari Profesor Saitapi almarhum. Beliau katakan pokok di tengah-tengah seminar pada saat itu ini. Banyak hamba Tuhan sibuk untuk Tuhan, tapi tidak sibuk di dalam Tuhan. Kita lihat itu beda atau sama itu? Banyak sekali para pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan kelihatan sibuk untuk Tuhan, tapi tidak di dalam Tuhan. Gitu. Nah, jadi mengerjakan perkara-perkara rohani hanya sebagai profesi, bukan panggilan Tuhan. Nah, jadi semuanya lakukan rohani semua untuk Tuhan, tapi sebenarnya dia tidak lakukan di dalam Tuhan. Nah itu, ya, dia doa tidak ada, nah kan, nah itu. Jadi semua rohani, pokoknya sibuk banget pelayanan. Baru saya dengar tadi ada orang, seorang ibu katanya, dari pagi sore terus pelayanan sehingga jemaat anak-anaknya dikorbankan, ditinggalkan gitu ya. Itu yang saya dengar seperti ini, bukan pelayan yang baik, ya kan gitu ya. Bukan seperti itu. Orang sibuk di dalam Tuhan, dia akan dituntun oleh Tuhan. Berpikir,
berencana, bertindak sesuai dengan waktu Tuhan sehingga membawa kedamaian dimanapun, tentraman. Oke, ada lagi kekeliruan dalam hal menilai. Orang bernilai, bermakna dalam suatu pelayanan, oh karena dia punya gelar pendeta muda, gelar pendeta pembantu, evangelis, majelis dan sebagainya. Nah, baru dia bernilai. Nah, tanpa saya punya saya punya nama saya, tanpa itu tetap bisa bernilai. Ya, begitu. Ada orang mau jadi pendeta apa? Karena sudah tua dan sudah tua, ya dia mau jadi pendeta, lalu jadi punya gelar STH, supaya apa? Supaya nanti pada saat dia sudah meninggal, ya, membaca kronologis kehidupan atau riwayat kehidupannya, ada gelar pendetanya, ada gelar sarjana teologinya, begitu, ya kan? Jadi panggil, ya pendeta Adol Bastian putar-putar, oh terhormat. Dia ngerasakan lagi dia udah mati, ya kan begitu. Dulu pernah Pak Paris, dia langsung, Pak ini kan saya tidak tahu umur kapan saya dipanggil Tuhan. Ya, kalau saya nanti sudah punya gelar sarjana teologi, pada saat saya dibacakan riwayat hidup saya, amang, kalau ada STH-nya kan lebih terhormat, amang, katanya begitu. Nah itu motivasinya untuk sekolah teologi. Lalu nanti di batu nisan saya, mang, di salib itu ada gelar STH-nya. Setiap orang lewat, oh ternyata STH-nya dia. Nah begitu. Aduh, saya tertawa aja dalam hati saya tuh. Saya bilang, Pak, amang, berdoa lagi amangnya untuk motivasinya. Ya sebaiknya jangan itu gitu. Ya sesuai dengan Alkitab saja. Ya kan gitu ya. Ya dari situ nggak datang lagi orangnya. Ya. Jadi bukan karena gelar, bukan karena ada struktur, bukan karena kita punya jadwal khotbah setiap hari Minggu, bukan karena kita jadwal untuk mengajar, bukan itu nilainya, bukan. Ya, bukan itu nilainya. Ada orang tidak mau lagi datang ke gereja apa kenapa? Ya, saya ini hanya tidak ada jadwal khotbah, ngapain saya hanya duduk-duduk saja, hanya dengar-dengar saja. Ya kan begitu. Ya, saya seolah dia dibutuhkan di luar sana begitu. Ya, tidak demikian. Melayani yang diinginkan Tuhan Yesus itu adalah yaitu melekat pada sikap dan gaya hidupnya. Ya, bukan sekedar mengambil bagian dalam tugas pelayanan gerejawi, bukan. Jadi sikapnya, gaya hidupnya adalah seperti Kristus, ya. Oke, nah kita perhatikan di sini. Mengapa kita harus melayani? Kita melayani untuk siapa? Lalu kita melayani melalui apa? Nah, ini harus dijawab ini. Harus terjawab. Mengapa kita harus melayani? Kita melayani untuk siapa? Dan kita melayani melalui apa? Ya. Pertanyaan pertama, mengapa kita harus melayani? Mengapa kita harus melayani? Itu karena Tuhan sudah melayani kita terlebih dahulu. Ada nyanyian itu ya. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Mengapa? Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Wow, ya kan? Jadi ingat, kita melayani Tuhan karena Tuhan sudah lebih dahulu melayani kita, memanggil kita dan melayani kita. Ya, maka dikatakan dan selain itu bahwa Tuhan sudah mempersiapkan pekerja-pekerja yang baik yang harus kita lakukan. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang besar yang Tuhan percayakan kepada kita untuk melayani Tuhan di dunia ini selagi masih ada kesempatan. Katakan, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan itu apa? Melayani Tuhan. Nah, dan pekerjaan-pekerjaan baik yang dipersiapkan Tuhan bagi kita itu adalah mendatangkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Mendatangkan kerajaan Allah di tengah-tengah pengembalaan jemaat. Melayani sesama adalah perwujudan melakukan pekerjaan baik yang sudah Tuhan persiapkan jauh sebelumnya. Gitu. Oke. Kemudian kita perhatikan. Melayani adalah juga mewujudkan kasih Tuhan. Apa bukti kita bahwa kita mengasihi Tuhan? Apa buktinya? Buktinya kita mengasihi Tuhan, menyerahkan diri untuk melayani. Bukan seperti dunia ini. Makanya
apa Yohanes mengatakan dalam 1 Yohanes 3:18, hendaklah kasih itu jangan hanya diucapkan, tetapi harus dengan perbuatan. Nah, perbuatan itulah bukti, ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, kalau ada orang melayani tanpa didasari oleh kasih Kristus, maka saya katakan tidak mungkin dia melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya. Jadi tidak ada pelayanan tanpa kasih. Tidak ada itu. Dan tidak mungkin mengasihi tanpa pelayanan. Ini harus kita tahu ini Bapak Ibu. Ini harus kita tanamkan dalam hati kita. Ya. Jadi dasarnya Paulus melayani karena kasihnya kepada Kristus. Dasar jemaat di Korintus melayani karena kasih mereka kepada. Kalau mau melayani dengan kasih Kristus, wow, luar biasa. Ya, gembalanya itu aman betul itu. Kalau orang-orang yang timnya melayani dengan kasih itu, ya. Jadi sekali lagi kita melayani semata-mata untuk Tuhan, bukan untuk gembala. Jadi sekali lagi untuk siapa kita melayani? Bukan untuk gembala, bukan untuk sinode, bukan untuk manusia, tetapi adalah untuk Tuhan. Ya. Nah, jadi melayani seorang akan yang lain sebagai wujud kemerdekaan kita dari dosa. Karena kita sudah dimerdekakan dari dosa masa lalu, dari kepahitan, diberikan kita damai sejahtera, sukacita di dalam Kristus. Ya, maka kita yang sudah dimerdekakan ini dipakai Tuhan juga untuk memerdekakan orang lain. Ya. Nah, di Matius 26 ayat 40 berkata demikian. Dengan tegas mengatakan begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku ini, yang paling hina ini, katakan apa? Kamu telah melakukannya untuk aku. Yesus mengatakan, engkau melakukan itu untuk aku. Engkau melakukan itu untuk Yesus. Gitu. Jadi nanti orang-orangnya Bapak yang akan melayani, itu harus dikasih tahu. Ketika engkau melayani, bukan untuk aku ya, kepada gembala, tapi untuk Tuhan. Gitu. Ya. Ya, seringkali masih ada orang berpikir seperti itu. Ya. Jadi orang Kristen yang tahu bahwa dirinya adalah pelayan Tuhan atau diakonusnya Tuhan, ini pelayanan itu dituntut namanya pengorbanan. Tidak boleh lari dari namanya pengorbanan. Nah, kalau tidak mau berkorban, lebih baik nggak usah jadi pelayan Tuhan. Kalau nggak mau berkorban, ya. Kalau tidak mau berpartisipasi atau menolak berpartisipasi, nggak usah jadi pelayan Tuhan. Kalau kita mengajarkan memberi kepada jemaat, kita pun sudah posisi atau orang yang teladan dalam hal memberi. Ya, berikan persepuluhan, tapi kita sendiri nggak pernah berikan persepuluhan. Berikan iuran. Ya, iuran untuk Natal, tapi kita sendiri tidak memberikan iuran Natal. Bagaimana kita menjadi contoh? Ya, perkataan kita, khotbah kita tidak sesuai dengan perbuatan kita. Gitu, ya. Jadi itu harus berpartisipasi dari hal yang paling kecil sederhana, kita harus berpartisipasi. Ya. Jadi jangan sampai kita menolak, ngapa? Saya nggak punya uang. Atau paling populer sekarang ini, waduh saya tidak punya waktu Pak Pendeta. Ya, ada seorang ibu tua seperti ibu-ibu seorang janda, ya, diajak pelayanan tidak pernah mau. Dia bilang, aduh saya sibuk ini ngurus ini. Dia ajak padahal dia punya kapasitas untuk itu. Pada saat dia sakit dirawat di rumah sakit, lalu dijenguk oleh pendeta. Pak Pendeta, doakan saya supaya sembuh. Kalau saya sembuh, saya akan terima tawaran Pak Pendeta untuk melayani gereja. Begitu. Setelah sakit tuh, baru dia mau nerima. Akhirnya doain Pak Pendeta ini, ternyata sembuh. Setelah sembuh, melayani enggak? Enggak juga. Kan? Nah ini. Itulah karena apa? Panggilan karena udah darurat gitu. Daripada mati, ya kan itu ya, mendinganlah hidup. Nah, hati-hati nih. Kemudian jangan sampai bersikap acuh tak acuh, apatis, tidak setia. Partisipasi seadanya. Yang penting udahlah apa yang bisa saya buat gitu. Tidak bisa begitu dalam pelayanan. Tidak boleh. Kan ini misalnya kita nanti ini ya dalam satu pelayanan di kelas ini ada banyak kegiatan. Kita harus siap bertanggung jawab untuk mengikuti setiap kegiatan itu. Ya. Jadi perhatikan, ada yang melayani tak kalah hati senang, dia melayani. Tak kalah hati ada keuntungan, dia melayani. Kata dia menerima kebaikan, dia melayani.
Ketika orang rajin, dia rajin. Nah ini juga sikap yang tidak baik dalam suatu pelayan. Berarti kamu melayani sama siapa? Melayani buat dirimu sendiri berarti, ya, bukan melayani untuk kepada Tuhan. Oke, nah jadi jangan juga melayani teorinya banyak, tapi praktiknya realisasinya sedikit, begitu ya. Nah ini apabila kita mengetahui makna dan nilai suatu pelayanan, maka dengan pasti ia akan menerima pelayanan dengan hati bersyukur dan melaksanakan penuh tanggung jawab dan setia serta memberikan yang terbaik. Itu dia, pasti memberikan yang terbaik. Baik itu Bapak Ibu kasih Tuhan. Agak lebih cepat sampaikan, ingat makna satu pelayanan itu, ingat pelayanan itu adalah hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita. Hak istimewa luar biasa. Dia pencipta langit, bumi dan segala isinya, pemilik napas hidup kita, pemilik kehidupan kita, memanggil kita untuk melayani. Bukankah istimewa? Ada hampir 100 lebih menteri yang dipilih oleh Prabowo menjadi menterinya, menteri dan wakil menterinya. Baru kali ini nih, sejarah dunia paling banyak menteri. Baru kali ini. Istimewa gak buat mereka yang menerima itu? Sangat istimewa. Karena presiden yang memilih. Ini bukan presiden, manusia yang memilih kita. Tuhan yang memilih kita. Istimewa enggak? Istimewa. Luar biasa. Ya, kemudian bukan saja istimewa, tapi kita perhatikan, ya, dari yang kedua itu adalah anugerah Tuhan. Ketika melayani bukan karena saya memenuhi syarat. Oh, karena saya ini doktor teologi. Ya, karena saya ini punya pengetahuan Alkitab yang banyak, sekalipun itu penting. Bukan. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Rasul Paulus dengan rasul-rasul yang lain dipanggil karena anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan. Bukan karena memenuhi syarat. Kalau dibuat syaratnya tidak satu memenuhi syarat. Tapi karena kasih karunia Tuhan. Dari orang yang tidak layak dilayakkan oleh Tuhan. Dilayakkan oleh Tuhan. Itu namanya kasih karunia, Bapak Ibu, ya. Nah, kemudian kita perhatikan lagi yang ketiga. Pelayanan itu adalah kesempatan. Kesempatan dari mana? Dari Tuhan. Ya, makanya dikatakan dalam Galatia 5:13 begini. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan kesempatan, layanilah seorang akan yang lain dalam kasih. Wow. Tadi ada lagunya yang sering kita nyanyikan. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Melayani Tuhan. Kesempatan dari Tuhan. Karena itu kesempatan kita gunakan semaksimal mungkin. Ya. Jadi jangan separuh-separuh, jangan setengah-setengah kita untuk melayani. Ya, jadi kita harus menjadi pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh memberikan seluruh hidup kita, sepenuh hidup kita kepada Tuhan untuk melayani. Selalu siap kapanpun dalam melayani. Kalau ada dokter 24 jam, hamba Tuhan harus dia juga siap juga 24 jam diganggu oleh jemaat. Ya kan? Nah itu. Yang keempat, pelayanan itu adalah bernilai kekal. Pelayanan itu bernilai kekal. Jadi segala sesuatu kita kerjakan dalam pengembalaan, dalam gereja, dalam pembangunan tubuh Kristus, itu ada nilai kekal. Dan tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah musnah. Tidak akan pernah, itu dicatat oleh Tuhan. Ada pada Tuhan, memiliki nilai kekal. Maka dikatakan ini aja. Atau Pak Paris deh, Pak Paris silakan. Silakan Pak. Pak. Wahyu 14 ayat 13. Ya. Sungguh supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Oke. Ya, perhatikan di sini mulai dari kata sungguh kata roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Ini luar biasa. Artinya pelayanan yang kita kerjakan selama kita di dunia ini menggunakan kesempatan itu, ya, tidak pernah itu sia-sia.
itu membawa kita kepada suatu kekekalan, gitu ya. Nah, oke, banyak ayat Alkitab yang mengatakan demikian, yang kita perhatikan. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Di manakah aku berada, di situ pun pelayan-pelayan berada. Ya, ada kata, barang siapa melayani aku, ia dihormati Bapa, dan dengan rela menjalankan pelayanan seperti orang-orang melayani Tuhan. Berkat apa yang diterima oleh setiap pelayan Tuhan? Ini berkatnya nih. Pertama dikatakan, barang siapa melayani Yesus, dihormati Bapa. Wow, luar biasa, dahsyat. Ya, dihormati Bapa. Nah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang melayani Tuhan. Itu kalau sungguh-sungguh melayani Tuhan, kita dihormati. Lalu perhatikan di Efesus 6 ayat 7 sampai 8. Dikatakan begini. Kamu tahu bahwa setiap orang baik itu hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Wow, jadi setiap jerilah kita dalam pelayanan menerima balasan dari Tuhan. Mungkin sinode tidak bisa memberikan balasan, klasis tidak bisa memberikan balasan, tapi banyak cara Tuhan memberikan balasan kepada kita. Asalkan sungguh-sungguh melayani. Berkat yang berikutnya dikatakan dalam Roma 14 ayat 17-18. Ini berkat nih bagi hamba Tuhan yang melayani dengan sungguh-sungguh. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan, bukan soal minuman. Makanan minuman kita butuhkan, itu bonus. Tetapi soal kebenaran, soal damai sejahtera, sukacita oleh Kristus. Nah ini nih kalimat berikutnya nih. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, nah dengan cara yang di atas tadi, dalam kebenaran, damai sejahtera, sukacita, ia berkenan kepada Allah. Wow, luar biasa. Maka dihormati oleh manusia. Luar biasa. Tanpa kita minta dihormati oleh manusia, karena kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segala ketulusan. Dengan segala ketulusan kita, tanpa minta dihormati, kita dihormati. Bukan kita berarti gila hormat, bukan, pasti itu. Alkitab mengatakan demikian loh ya. Dihormati oleh manusia. Tadi dihormati Bapa, berkenan kepada Yesus, dihormati Yesus, dihormati juga oleh manusia. Itulah pelayanan yang luar biasa kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan tulus. Puji Tuhan. Ya, itu saya agak lebih cepat tadi menyampaikan itu karena ingat waktu. Oke, udah jam 9:15. Masih ada tiga materi lagi. Nanti saya kirim saja, sudah pernah saya rekam itu ya. Baik, saya kirim, bisa didengar-dengar di YouTube Kataros Ministry ya. Oke, baik, terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu. Suara saya ini agak serak-serak karena baru 3 hari yang lalu saya flu, batuk, dan sekarang sedikit berdahak, jadi suaranya jadi agak paru-paru begitu. Ya, tetap semangat ya untuk berbagi kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, saya sangat senang kalau ada hamba-hamba Tuhan menyerahkan diri melayani, bergabung di Sinode Kingmi melalui kelas Jasumah. Ya, itu memang doa kita. Ya, itu visi misi kita. Ya, bahkan nanti dari melalui Narwastu ini akan lahir juga gereja-gereja lain atau pos-pos yang lain. Itu saja. Serahkan kembali kepada Pak Ilan, atau mungkin ada yang mau ditanyakan, masih berikan waktu. Silakan Pak. Baik, terima kasih Ado.